Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Sulistyo Nugroho di channel DWI TV. Untuk kali ini kita ada segmen ngobati, yaitu ngobrol bareng istri. Ya, tujuannya sih emang mengisi waktu luang ketika di mobil, ketika kita perjalanan jauh yang wasting time dan membutuhkan waktu banyak dan waktu luang, kita manfaatkan untuk membuat video-video yang ya mungkin bermutu, mungkin gak bermutu, ya gitulah. Intinya memanfaatkan waktu yang ada ketika kita melakukan perjalanan jauh gitu. Jangan lupa subscribe and comment. Subscribe. Pertanyaan pertama dari aku ya. Boleh. Yuk. Bukan pandangan. Apa yang akan dilakukan mengenai keluarga ya, mengenai anak? Apa yang akan dilakukan apabila anak kita tuh tantrum di tempat umum? Karena kan Pertanyaan kedua ya, dari aku. Kalau aku sih gini ya, mungkin dialami banyak orang sekarang ini yang suaminya kena dampak pandemi ini. Sebagai istri, pandangannya ketika kondisi suami itu di bawah, kita kan pernah ngalami ya, kondisi suami di bawah dan istrinya kerja, itu seperti apa? oke, iya sih, kita kapan pernah ya, awal-awal anak pertama ya. Ya anak pertama, anak kedua ya aku kan nganggur. Kalau pandangan sebagai istri ya, mengalami suami down dalam hal pekerjaan, pertama emang kita harus seia sekata dulu dan paham betul psikologi dan apa yang dirasakan suami itu. Kita harus paham dulu bahwa pada saat down kita sebisa mungkin jangan underestimate ataupun membuat down lagi psikologi suami. Karena kalau pada saat suami di PHK misalkan nih, Atau resign lah. atau resign, nah di situ Ada kan pasti problem kantor. karena ada problem kantor, pasti itu pikirannya emang lagi kacau kan. Kita sebisa mungkin bisa mengkondisikan sebagai istri, harus bisa mengkondisikan kita tetap bahagia dan bisa membuat suasana lebih bahagia lagi. Contohnya kalau yang aku lakuin sih ya, ya bikin bercanda. Ya itu kan kondisinya kamu kerja. Ya. Kondisinya saat ya mungkin kali yang kita alami dulu, aku nggak kerja memang, tapi menghasilkan walaupun dikit dari usaha gitu, tapi kondisinya istriku jauh di atasku penghasilannya. Nah sebenarnya yang kalau aku ya sudut pandangku yang aku butuhin sebagai laki-laki itu memastikan butuh apa ya namanya, Oke, taruh sayang. butuh supervisi atau pengawalan dari setiap visi kita. Kita tuh laki-laki nggak mungkin tinggal diam, dan seharusnya nggak tinggal diam gitu. Kalau kita sedang terpuruk sebagai kepala keluarga, sedang terpuruk, sebisa mungkin kita punya konsep gitu sebagai laki-laki. Yang penting itu konsep dulu, ngimpi terus ini sama diturunkan. Ngimpi dulu nih, ngimpinya pengen apa nih. Nah bedanya ngimpi sama halu, bermimpi untuk mencapainya sama halu itu beda di strategi. Nah gimana strateginya kita sebagai laki-laki itu, kita harus punya strategi untuk mencapai mimpi itu. Nah tugas yang kita butuhin tuh sebagai laki-laki, tugas istri itu mensupervisi atau memastikan bahwa step by step dari strategi itu inilah ya well done gitu.
gitu. Jadi kalau bisa nambahin, istri selalu siap setia support apapun yang dilakukan suami. Ya memang nggak mudah Bu. Memang Aku akuin nggak mudah gitu. Dari- Untuk jiwa seorang laki-laki yang seharusnya memimpin, marwahnya hilang gara-gara finansial itu nggak mudah. Iya. Tapi itu bisa terjawab, bisa diminimalisir dengan strategi gitu sih. Ya. Dengan strategi yang inilah, walaupun belum tercapai tapi paling tidak kita punya arah, kita mau ngelakuin apa gitu. Menurutku sih itu. Kalau yang benar-benar, kalau yang aku rasain, ya pertama memang ya ikut down juga sebenarnya, cuma kan harus bisa saling imbangin. Jadi aku berusaha mungkin apapun yang dilakukan suami, yang penting ditanya. Misalkan kayak keluar resign dari pekerjaan, itu nggak konyol asal keluar gitu, tapi sudah terplanning lah. Aku keluar, aku siap dengan resiko, dan suami juga meyakinkan aku, maksudnya aku keluar tuh nanti efeknya seperti ini, kita bisa menghandle-nya nanti apabila keadaannya seperti ini, kita keadaannya ya macam-macam lah, kita punya plan A, plan B, sampai banyak plan sih, dan kita harus tetap support apapun itu. Dan kalau aku lebih legowo. Dan kalau aku sih seaman-amannya kita kerja swasta, itu suatu saat, kalau aku ya berprinsip gitu, jangan merasa aman kita kerja dengan posisi yang baik, dengan penghasilan yang baik di swasta. Yang paling aman itu tetap ASN sih, aman ya, bukan ASN. PNS itu relatif nggak mungkin dipecat. Seperti turnovernya tidak seperti karyawan swasta. Kalau aku yang ngalamin menjalankan usaha itu memang fluktuasinya gila gitu, dan itu yang kadang-kadang bikin turnover tinggi. Jadi prepare your kemampuan kita untuk menghadapi kemungkinan terburuk gitu. Sadar akan kemungkinan terburuk dan tahu bagaimana menghadapi. Itu sih dari aku. Bener sih. Aku nambahin lagi juga, bukan sebagai istri pada saat suami down dan kita penghasilannya lebih di atas dari suami, itu jangan sampai kita merendahkan ataupun merasa tinggi dibanding suami, karena itu sangat bahaya ke depannya nantinya. Jadi ego bakalan lebih tinggi. Nah, di situ kita harus bisa menjaga ego kita, emosi kita, dan tetap harus menghormati dan support suami pada saat dia down. Itu sih. Oke, pertanyaan kedua dari aku buat kamu, mengenai kita sih. Apa alasan Bo milih aku sebagai pasangan hidup? Mungkin nanti bisa ya terserah lah, mau klise, mau realita, mau logis, nggak apa-apa.